Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, untuk mata kuliah komputer yang kami hormati, kemarin sudah kita bahas terkait untuk Microsoft Word. Oke, sudah kita latihan terkait dengan Microsoft Word, yaitu pengolahan suatu karakter atau huruf. Ya, pada kesempatan ini kita coba dengan belajar Microsoft Excel. Jadi kalau Word itu pengolahan kata, tetapi kalau Excel itu adalah pengolahan angka. Ya, kita perhatikan untuk lembar kerja. Ya, untuk lembar kerja Microsoft Word dan Microsoft Excel itu berbeda. Ya, lembar worksheet atau lembar kerja Microsoft Word dan Microsoft Excel itu berbeda. Nih, kalau Microsoft Word, ini seperti yang Anda lihat di layar monitor dan lembar kerja Microsoft Word sudah kita praktekkan. Nah, tetapi kalau Microsoft Excel, lembar kerjanya intinya ya saya sampaikan intinya dulu ya, intinya itu dua bagian, dibagi menjadi dua bagian. Yang ke kanan A, B, C dan seterusnya ini namanya lajur kolom. Diingat-ingat ya, A, B, C dan seterusnya ini namanya lajur kolom. Nah, kalau kolom pada Excel itu kan tampilan di layar monitor A sampai dengan S, ya kan? A sampai dengan S, tetapi kemampuan yang sebenarnya itu A sampai dengan I5 atau terdiri dari 256 kolom. 256 kolom. Kemudian yang ke bawah 1, 2 dan seterusnya ini namanya lajur baris. Lajur apa? Lajur baris. Ya, lajur baris. Nah, jadi Excel itu terdiri dari dua bagian, yaitu lajur kolom, A sampai dengan seterusnya itu namanya lajur kolom, kemudian ke bawah itu namanya lajur baris. Jadi terdiri dari berapa? Lajur kolom dan baris. Nah, kemudian di sudut kiri atas ini ada kotak hitam ini, lihat pointer saya ini namanya apa? Kotak hitam ini yang bisa geser-geser ini namanya adalah pointer atau kursor. Pointer bisa kita pindah-pindah. Pointer atau kursor. Pointer atau kursor ya. Nah, tadi lembar kerja Excel dibagi menjadi dua, yaitu lembar kerja kolom dan lembar kerja baris. Nah, kemudian bertemunya kolom dan baris, bertemunya kolom dan baris itu disebut sel. Saya ulang lagi, bertemunya kolom dan baris disebut apa? Sel. Nah, salah satu contoh ini, kursor ini terletak pada sel berapa ini? Kursor ini, kotak hitam ini. Kotak hitam ini terletak pada sel berapa? Sel A1. A1. Tadi bertemunya kolom dan baris disebut sel. Nah, kursor saya ini terletak pada sel A1. Ini terletak pada sel berapa ini? Kursor saya ini. Sel berapa? Sel C2. Kalau ini terletak pada sel berapa ini? Ini sel F15. Ini kursor saya ini terletak pada sel berapa ini? Sel C7. Kalau ini sel berapa ini? Sel G3. Nah, jadi saya ulang lagi, bertemunya kolom dan baris disebut apa tadi? Sel. Nah, tadi saya sampaikan Excel adalah pengolahan suatu angka. Nah, kalau Word pengolahan suatu kata. Nah, kalau angka salah satu contoh kita akan menghitung. Nah, kalau kita akan hitung pemakan ini
Umpamakan 35 kali 7 memakan. Nah, kita akan menghitung 35 kali 7. 35 kali 7 nggih. Coba dihitung 35 kali 7 tapi menggunakan Excel. Ya, menggunakan Excel loh. Yang saya nilai bukan hasilnya, tapi rumusnya. Mari kita sama-sama belajar mengulang terkait pelajaran yang telah Anda terima dulu ketika di SMA atau yang lain. Nah, ini nanti akan kita gunakan apa? Akan kita gunakan ketika Anda mengerjakan skripsi bisa, tugas bisa. Kalau skripsi biasanya nanti membuat statistik, ilmu statistik dan sebagainya, bisa. Nah, syarat memasukkan rumus, syarat memasukkan rumus harus diawali dengan apa? Sama dengan. Harus diawali dengan sama dengan loh ya, sama dengan. Nah, tadi saya pertanyaannya kan 35 kali 7 berapa? Syarat memasukkan rumus diawali dengan sama dengan. Nah, 35 ini pada sel berapa? 35 ini terletak pada sel berapa? Sel berapa? Kolom A baris ke 3. Berarti sel berapa? Sel A3. Masukkan A3. Nah, dikalikan pakai tanda bintang ya. Dikalikan. Nah, 7 di sini terletak pada sel berapa? Yo, berapa? Ayo. 7 terletak pada sel B3. Ngoten nggih? B3 enter. Akan ketemu hasilnya. Lagi memakan lagi. Kita akan mau mencari perkalian 87 kali memakan kali 17. 87 kali 17. Syarat memasukkan rumus bagaimana tadi? Diawali sama dengan. Masukkan selnya. Sel berapa? 87. Sel A 4. 4 dikalikan berapa? Pakai tanda bintang nggih, bintang. 17 di sel berapa itu? Di sel B4. Ketemu, enter. Nah, kalau sudah ketemu, kalau Anda itu sebagai contoh. Nah, kalau angkanya banyak, jumlah nominalnya atau soalnya banyak, tinggal ngopi ya. Kalau udah ketemu pertama kali tinggal ngopi sebenarnya. Contohnya ini, cara ngopi ya, letakkan sumber yang akan dikopi, titik pangkal geser. Nah, akan ketemu ya kan? Nah, jadi saya ulang lagi, syarat memasukkan rumus diawali dengan sama dengan. Saya ulang lagi, kita akan mencari perkalian 35 kali 7. Syarat memasukkan rumus diawali dengan tanda sama dengan. 35 terletak pada sel berapa? Sel A. Kolom A baris berapa? Baris ketiga, A3. Kemudian dikalikan 3. Dikalikan angka 7 ini pada sel berapa? Sel B baris ke berapa? Baris ke 3. Kemudian di enter nggih. Enter. Dah ketemu. Kalau udah ketemu kita copy. Cara ngopi letakkan titik pangkal, geser. Nah, ketemu kan? Nah, ketemu. Itu adalah cara mengalihkan. Kemudian mungkin ada pertanyaan, kalau menambah, membagi, bagaimana caranya Pak? Sama. Sama. Kalau membagi ya pakai tanda garis miring, kalau tambah kita pakai tanda plus. Itu terkait dengan perkalian, penambahan dan seterusnya. Nah, untuk pertemuan kali ini soal bisa diunduh. Soal latihan bisa diunduh di web kami seperti biasa, Mukhlis IM WordPress. Soalnya sudah tertera di situ nggih. Anda isi dicari nilai rata-rata.
dicari nilai rata-rata, jumlah, dan disimpan saja. Kemudian hasilnya, hasil jangan di WA ke saya. Hasilnya nanti dicetak, kemudian dikirim ke ketua kelas masing-masing. Hasil dicetak, kemudian dikirim ke ketua kelas masing-masing. Nanti ketua kelasnya melaporkan ke saya hasil cetakannya. Besok kalau sudah masuk, hasil cetakannya dibawa. Kemudian hasil simpanannya jangan dibuang, karena tadi saya katakan untuk Excel yang saya nilai bukan hasilnya, tapi apa? Rumus. Dililing yang saya nilai adalah rumusnya. Nanti kalau rumusnya ada betul, nanti akan ketahuan rumusnya. Ngoten nggih? Sekarang saya tambah satu materi lagi, namanya fungsi statistik. Fungsi statistik. Fungsi statistik yang lazim digunakan saja nggih. Yang pertama adalah sama dengan SUM. Sama dengan SUM. Ini digunakan untuk mencari apa? Mencari jumlah nilai. Jumlah nilai. Kemudian kalau mak, mencari nilai maksimal atau terbesar. Kemudian min itu mencari jumlah minimal. Kemudian rata-rata itu menggunakan average. Jadi ada 3 fungsi nggih. Yang pertama adalah mak, itu mencari nilai maksimal. Kemudian min itu mencari nilai minimal. Kemudian average itu mencari nilai rata-rata. Nah, itu untuk materi statistik sudah saya upload di web juga. Sudah saya upload di web juga. Silahkan fungsinya. Nah, cara menghitungnya sekarang. Cara menghitung cara mempraktekkan. Contoh, memakan kita mencari jumlah. Insert NT kolom. Nah, kita akan mencari jumlah. Jumlah sini nggih. Untuk mencari jumlah ini menggunakan apa tadi? Sama dengan SUM. Kita jumlahkan nggih. Di awal dengan sama dengan, kemudian SUM. Buka kurung nggih. Sel berapa ini? Sel B. B berapa? B3 sampai B7. Tutup kurung. Nah, B3 sampai dengan B7 berarti yang akan kita jumlahkan itu sel B3 sampai dengan sel B7, enter. Maka akan ketemu jumlahnya. Ngoten nggih? Nggih. Kemudian fungsi statistik yang kedua tadi adalah mak. Fungsi mak tadi digunakan untuk apa? Mencari nilai terbesar. Contoh, mencari jumlah terbesar nggih. Terbesar. Ya. Terbesar diawali dengan sama dengan lo ya. Tadi materi sudah saya upload di web nggih. Nah, sama dengan terbesar dipakai apa? Mak. M-A-X. Mak. Buka kurung. Saya berapa? Sama B3 sampai dengan B berapa? Sampai dengan B7. Tutup kurung, enter. Ketemu kan? Nah, kemudian terkecil pakai apa tadi? Terkecil itu pakai apa? Min nggih. Sama dengan min, buka kurung, B3 sampai dengan B berapa? B7. Ketemu nggih? Nah. Terus rata-rata.
Tadi pakai apa rata-rata? VRAG nggih rata-rata. Rata-rata. Nah, rata-rata sama. Rata-rata nggih. Rata-rata. Sama dengan VRAG. Buka kurung. Sama sel berapa sih? Bisa kan? C3 sampai dengan C7. Tutup kurung, enter. Ketemu kan rata-rata? Kalau sudah ketemu tinggal ngopi. Ngopinya titik pangkal geser. Titik pangkal geser. Titik pangkal geser. Titik pangkal geser. Nah, itu contoh fungsi statistik yang lazim digunakan ya. Terbesar, jumlah, terkecil, sama rata-rata. Nah, soal bentuk latihannya saya upload di web kami. Monggo diupload. Selamat latihan. Nanti bisa diskusi dengan temannya untuk mengerjakan latihan yang sudah saya upload di web. Terima kasih. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.